wabarakatuh. Saudara-saudara bisa dimanapun saya sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group bersama saya Syarifudin Masih Sarjana Ilmu Komunikasi. Saudara-saudara, hari ini kami sengaja ingin membedah sebuah berita yang berkaitan dengan pemilu 2024 yang diterbitkan oleh media online di Sumatera Selatan, tapi kami ambil satu saja media sampel, yaitu media Koran Rakyat. Kami sengaja mengundang redakturnya, yaitu Pak Bung Iklim Cahya. Bung Iklim, selamat sore. Ya, kita hapus dulu Bung Iklim. Ya. Selain dari Bung Iklim, ada juga kita mengundang Bapak Adi Indra Caniago. Beliau kandidat doktor dan dosen komunikasi politik di Sipol Chandra di Muka. Pak Adi, selamat siang. Sehat Pak Adi ya? Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita Pak. Dan juga kita menghadirkan pelaku dan pelaksana pemilihan umum 2024 karena beliau adalah Ketua KPU Ogan Ilir yang sebelumnya juga Bawaslu Ogan Ilir, yaitu Ibu Dr. Anda Mas Suryati MSI. Bu, terima kasih. Selamat siang. Sehat Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih. Selain dari tiga narasumber, kami juga mengundang komentator, yaitu Pak Ustaz Maulidin. Pak Ustaz Maulidin, sehat? Sehat ya. Hari ini kita butuh pencerahan dari Bapak, tapi kita mengupas dari pembicara tiga narasumber. Ya. Dan yang satu lagi Pak Haji belum datang, mungkin sebentar lagi. Selain dari narasumber dan komentator, kami juga mengundang pemerhati kegiatan ini, yaitu Bapak Ustaz Gusti Ali. Kasih aplaus Pak Gusti Ali. Boleh berdiri sedikit. Ya, ini dia. Beliau mantan wartawan, mantan LSM, dan sekarang katakanlah bertobat. Beliau menjadi kepala dinas Masjid Agung Kabupaten Ogan Ilir. Pak Gusti sehat ya? Alhamdulillah masih cerah Pak Gusti. Iya. Dan di samping Pak Gusti, kami juga mengundang wartawan senior pensiunan dari PNS Pak Sukri Huripa SPD. Pak Sukri, selamat siang. Iya, sehat Pak Sukri. Iya, tua-tua keladi ya. Masih sehat. Dan kami juga mengundang beberapa wartawan muda. Kebetulan ini baru ini yang datang, mungkin nanti nyusul, yaitu Pak Pran di media online ya. Pak Pran, wartawan muda dan anggota PBI ya. Ya, selamat bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita bersosialisasi atau menjalankan aktivitas secara profesional di wartawan. Dan di sebelahnya ada Pak Kailani. Pak Kailani, selamat sore. Ya, terima kasih. Pemirsa, sudah kita perkenalkan tadi satu persatu dari narasumber, komentator, dan pemerhati kegiatan kita sore ini. Kenapa kami membedah masalah pemilu 2024? Karena pemilu 2024 ini akan ada dua sistem yang sekarang masih belum final, yang mana yang akan dilaksanakan oleh pengambil kebijakan atau pelaksana pemilu 2024, yaitu pemilu tertutup dan terbuka. Dan kami juga membaca dari tulisan Bung Iklim Cahya, mengapa beliau tertarik dengan menuliskan pemilu terbuka tertutup ini. Bung Iklim, kita langsung saja menghemat waktu. Jadi apabila ada waktu, pemerhati boleh kami kasih waktu untuk berkomentar di sini. Sekaligus mungkin ada umpan balik kepada para narasumber. Bung Iklim, selamat siang. Iya, terlalu sehat terus ya. Sehat, kelihatan muda terus. Beliau memang menulis mengenai pemilu 2024 dengan dua sistem. Maka beliau membuat judul apa sistem pemilu 2024 yang ideal. Bung Iklim, mengapa Anda tertarik menulis masalah pemilu 24 tentang dua sistem yang sekarang masih diperdebatkan? Silakan Bung Iklim. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama di acara ini bersama narasumber yang cukup capable. Ada Adinda Adi Caniago,
dosen komunikasi politik dari Sisipol, dan tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Bagan Adinda Dr. Anna Masuyati MSI, pernah di Ketua Panwaslu dan sudah tiga proyek di KPU. Sekarang sebagai Ketua KPU di Bagan. Jadi Pak Haji, kawan-kawan yang saya hormati, saat ini bahkan sejak beberapa waktu lalu memang ramai diperbincangkan masalah sistem pemilu kita. Karena saat ini ada beberapa warga negara Indonesia melakukan uji sosial KPU terhadap undang-undang pemilu kan. Nah ini isinya itu intinya untuk kembali kepada sistem pemilu secara proporsional tertutup. Nah ini menjadi perdebatan, menjadi diskusi hangat, bahkan 8 parlemen itu menginginkan tetap sistem proporsional terbuka. Nah sebenarnya kalau kita lihat pemilu selama ini di Indonesia ini kan semuanya sudah dilakukan. Pada saat tahun 55 itu proporsional tertutup, zaman Orde Lama kan. Kemudian zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto itu ada beberapa kali pemilu itu sistem juga tertutup. Bung Iklim, menurut pandangan Anda, sampai Anda menulis, lebih banyak yang menyukai terbuka atau tertutup? Ya kalau dilihat dari apa yang disampaikan melalui media yang kita perhatikan, itu memang seolah-olah kalau kembali ke tertutup, sistem proporsional tertutup, itu setback, kembali ke belakang. Sementara sekarang sudah terbuka, jadi seolah-olah apa yang dianggap tertutup ini itu dinilai tidak baik, tidak lebih baik dibandingkan sekarang sistem proporsional terbuka. Menurut pengamatan Anda, untung rugi dari tertutup dan terbuka apa? Jadi ini Pak Haji, setiap sistem ini kan punya plus minus, punya kelebihan dan kekurangan, dan masing-masing memang punya pendukung sebetulnya. Ya. Kalau kita perhatikan di zaman dulu sebelum tahun 2009 itu kan sistem tertutup ya. Artinya masyarakat itu memilih partai politik. Calegnya itu diumumkan, tapi memang yang pilih partai. Nah, itu dianggap seolah-olah dulu kesannya itu kan seperti beli kucing dalam karung. Apalagi ada istilahnya vote getter atau pemancing suara. Mereka terpilih tapi tidak dilantik jadi anggota parlemen atau DPR. Mereka mungkin untuk zaman-zaman lain. Itu soalnya ada semacam kalau sekali secara kebohongan publik. Waktu itu jadi memang kelemahan ini kemudian pada saat reformasi ini dirubah dengan sistem proporsional terbuka. Nah, jadi perubahan ini kan berharap akan muncul perbaikan, tapi ternyata sistem baru juga terbukanya ada kelemahan. Yang sekarangnya sangat menyoroti kan masalah ya tidak terpilihnya orang-orang berbobot, ya. Kalah dengan mereka yang dikenal, yang punya duit, seperti itu. Jadi sekarang ini kan memang ada dua kelompok, masing-masing punya keinginan, tapi sekarang kuncinya bagaimana MK. Kalau kita lihat kemarin Pak Yusril sebagai saksi ahli ya, di MK itu, Yusril mendukung tertutup. Nah, mungkin kawan-kawan ini beberapa Ibu Mas Suyati sebagai penyelenggara mungkin bisa memberikan mungkin pandangan-pandangan, mungkin ya itu yang bisa mungkin bagaimana yang lebih baik sebetulnya. Ya. Mungkin sebelum menutup pembicaraan dari awal, barusan kita kan membaca dan mendengar juga melihat bahwa ada Profesor Yusril Enda Mahendra, dia meminta pemilu tertutup. Bagaimana pandangan? Ya ini kan Pak Yusril ini kan di satu sisi dia memang cendekiawan. Ya. Dia memang dulu dosen kan, ahli hukum tata negara, tapi kemudian berpolitik, berpartai. Ya. Jadi memang
Kalau kita lihat tulisannya itu, alasan-alasannya itu memang logis, logis. Tapi memang tadi setidaknya itu, kalaupun kembali ke tertutup, kelemahan yang dulu terjadi itu harus ditutup juga, harus ada perbaikan. Artinya tidak boleh lagi misalnya ada pergeseran, seperti itu kan? Kemudian juga pimpinan partai atau petinggi partai yang berkompeten berwenang menyusun caleg itu harus betul-betul objektif. Jangan pakai sogok, nah ini. Atau jangan karena mungkin dekat, walaupun mungkin kurang berbobot, nomornya nomor tinggi kan, satu misalnya. Tapi harus itu, jadi memang lihat tantangannya di partai. Kalau partai menggunakan cara-cara baru yang objektif, yang baik, sesuai dengan kaderisasi di partai itu, ini agak ada baiknya. Tapi kalau masih sogok menyogok atau mungkin nepotisme, nah itu rusak juga kan? Karena itu memang sehingga memang itu kelemahan-kelemahan itu harus dihilangkan. Kalau sistem terbuka seperti sekarang ini, memang masyarakat pemilih itu langsung memilih caleg. Cuma yang sayangnya di masyarakat kita saya lihat belum siap. Mereka memilih bukan karena mungkin faktor intelektual, figur, faktor kemampuan atau kapasitas ya. Tapi lebih kepada cenderung ini apa istilahnya wanipiro ini kan. Masalah money politik ini yang saya kira kelemahan yang ada ini. Oke, terima kasih. Kita sudah dengar bersama penjelasan dari Bung Iklim. Nanti kita sambung lagi. Ada yang ingin bertanya, silakan saja. Sekarang saya ingin ke Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir, Ibu Dr. Mas Suryati. Bu Mas Suryati, Anda sudah pernah dari Bawaslu, sekarang di KPU, tentu sudah melihat percaturan politik tentang kepemiluan ini di negara kita ini. Di mata Anda bagaimana antara terbuka dan tertutup yang sekarang masih diperdebatkan? Silakan Bu Mas Suryati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Karena Ibn Cahya, Bapak Adi Indra Caniago, Pak Sarifudin, Bapak-bapak sekalian yang hadir pada acara pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan kekuatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada acara hari ini. Menanggapi sistem pemilu di Indonesia, kita ada dua sistem sesuai yang tertera di Undang-Undang 7 yang mulai tahun 2009 itu kita pakai sistem proporsional terbuka. Artinya proporsional terbuka ini pemilih langsung bisa memilih caleg yang dia inginkan. Kalau dia proporsional tertutup, pemilih itu hanya memilih partai politik. Bagi kami penyelenggara, dari dua sistem tersebut pasti ada plus minusnya. Untuk mengatakan ideal atau tidak ideal, saya tidak berhak dalam hal ini. Karena penyelenggara KPU Kabupaten itu adalah implementator untuk menjalankan regulasi yang sudah disiapkan regulator. Ketika regulasi harus melakukan sistem proporsional terbuka, kami laksanakan sesuai aturan terbuka. Ketika dia tertutup juga kami laksanakan dengan proses tertutup. Nah, kalau melihat perjalanan sejarah seperti yang disampaikan Kak Agil tadi, memang setiap sistem ada plus minusnya masing-masing. Tapi kami sebagai penyelenggara ada beban berat dari beberapa sistem. Yang pasti kami harus meningkatkan dan mempertahankan partisipasi dengan dua sistem tersebut, baik terbuka atau tertutup. Kami tetap ini sosialisasi kepada pemilih bagaimana tingkat partisipasi itu yang harus kami pertahankan. Jangan ada kekhawatiran ketika proporsional tertutup partisipasinya menurun. Karena kalau melihat realita di masyarakat, ketika pemilih merasa dia tidak memilih orang sesuai dengan hati nurani, nanti pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, ini yang kami khawatirkan. Artinya kita lihat nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi setelah judicial review, apakah sistem yang akan kita gunakan pada 2024 ini nanti. Jadi kami tetap artinya menjalankan apa keputusan itu nanti, karena kami tidak sebagai penyelenggara tidak punya kewenangan untuk mengatur harus menggunakan sistem ini tidak. Tetaplah regulasi yang harus kami taati.
Saya berharap juga Pak nanti seandainya ya kita berandai-andai apabila pada putusan Mahkamah Konstitusi nanti itu diputuskan sistem proporsional tertutup, artinya kami tetap berharap kepada masyarakat tetap melaksanakan atau menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai ketika ada perubahan sistem justru masyarakat menjadi melemah atau tidak respect dengan sistem yang kita gunakan pada pemilu 2024 mengakibatkan partisipasi rendah. Ini yang kami khawatirkan nanti Pak. Artinya tantangannya sama berat ya, Ya, antara sama. tertutup dan terbuka. Tapi ini tetap harus dilaksanakan. Kalau hati nurani bagaimana? Secara pribadi dalam kesempatan yang baik ini saya tidak akan menyampaikan Pak, karena kapasitas saya sekarang sebagai ketua KPU Program Ilir dan ke depan juga ada teknis-teknis. Kalau dari sisi teknis ya, karena saya juga divisinya 2014 divisi teknis membidangi teknis penyelenggaraan. Kalau sistem pemilu terbuka itu dari sisi teknis lebih ribet, jujur sebagai penyelenggara kami lebih ribet karena kami akan menghitung perolehan suara itu, menghitung suara partai, menghitung suara caleg. Jadi sistem perhitungan kita dengan terbuka, pleno terbuka, pertama kita ini partai nomor berapa, caleg nomor berapa. Nah, ini yang akan dilakukan. Nanti seandainya terjadi tertutup, artinya teknis perhitungan rekapitulasi itu akan berubah. Cukup menghitung suara partai. Mungkin Bapak Ibu paham ya. Ya mungkin Bapak Ibu paham. Jadi dari sisi teknis ketika dia tertutup, kami lebih gampang secara teknisnya, lebih mudah. Tidak seperti 2009 dan 2014 kemarin dan 2019 juga kita terbuka ya. Mungkin Kanda Iklim juga melihat sendiri dinamika di rekapitulasi itu. Ada rekomendasi, ada segala macam yang kami terima pada proses rekapitulasi itu. Iya, pemirsa, kita dengar tadi pernyataan dari Ketua KPU Ogan Ilir tentang berita apa sistem pemilu 2024 yang ideal yang diberitakan oleh media online Koran Rakyat Sumatera Selatan yang dirilis oleh Bung Iklim Cahya. Oke, kalau nanti mungkin melebar nanti ada juga kan kita sudah semua tahu bahwa pemilu ini ada juga yang minta ditunda 2024 tapi nanti dulu kita dengar apa statement dari pengamat politik kita Pak Ade Indah Caniago yang juga beliau kandidat doktor, kita doakan supaya cepat selesai. Beliau dosen komunikasi politik di Sipol Chandra Dibuka. Pak Ade silakan. Apa pandangan Pak Ade tentang terbuka untuk pemilu 2024? Ya, menarik memang perdebatan tentang sistem pemilu ini karena kita diharapkan pilihan dan pilihan ini mengandung risiko. Tadi sudah dibahas oleh Kanda Iklim dan Yunda ya. Saya tidak tahu juga. Oh iya Yunda ya. Ya, sama juga. Ya, saya sebenarnya prihatin ya dengan statement yang disampaikan oleh Prof. Yusri ketika bicara ini tawarannya katakan harus tertutup. Ya. Tadi sudah disinggung oleh Kanda Iklim kalau tertutup berarti kita mundur ke belakang. Ya. Artinya apa? Kita tidak lebih pandai dari keledai. Keledai baik, tak galak masuk lubang yang sama 2 kali. Ketika kita melakukan kesalahan yang sama 2 kali, berarti kita tidak lebih pandai dari keledai. Itu catatan pertama sebelum nanti masuk soal partisipasi. Ya. Nah, ironinya kan gini loh Pak. Ketika misalnya kita bicara demokrasi, sistem kita hari ini berguru dari Amerika, tapi kenapa sih kita nggak belajar betul dari Amerika? Kenapa uji wong Palembang itu tak sepotong? Ya. Ya, Amerika hari ini kita tidak pernah tahu siapa ketua umum partainya. Ya. Dan mungkin rakyat hanya tahu 2 partai di Amerika. Tapi Amerika punya banyak partai loh, jangan salah. Ya. Kalau di kita tuh PKB besar Jawa Timur dia cukup jadi partai lokal. Begitu juga dengan partai-partai lain. Itu catatan berikutnya. Nah, kemudian soal sistem. Kenapa kita by distrik gitu? Kenapa sih distrik gak pernah disentuh? Nah, ini kan ada dilema, Pak Ji. Sebenarnya kalau kita mau membenahi bangsa Indonesia secara totalitas, ya benahi dulu undang-undang partai, Pak Ji. Jadi kita bicara keberdebat tentang sistem partai ini gak akan menyelesaikan persoalan. Artinya undang-undang pemilunya ya. Iya, undang-undang partainya harus dirubah, undang-undang pemilunya harus dirubah. Ketika kita bicara sistem nih hari ini, katakan perdebatannya tertutup terbuka. Kalau tertutup kita tadi sudah disentuh oleh Kanda Iklim beli kucing dalam karung. Ketika kita terbuka, ya,
kita dibajak oleh oligarki, oleh pemilik modal, kan gitu. Sehingga tadi disampaikan juga bahwa orang-orang yang duduk tidak pada kapasitasnya. Nah, selain listrik sebenarnya ada tawaran gitu loh, solusi jalan tengah menurut saya kan dari ini. Jadi solusinya kita mix Pak. Ya, kita mix proporsional tertutup terbuka. Ya. Kalau dia bertanya gimana, ya tetap keputusan akhir di partai kecuali ya BPP. Kalau nggak BPP, hak otoritas dikembalikan ke partai. Tapi itu pernah dibahas nggak belum sebenarnya menurut pengetahuan Pak Adi? Ya, kalau dibahas diskusi-diskusi ini pasti ada. Tapi kan di level nasional hari ini semua ya karena kepentingan politik partai yang pasti kan. Makanya hari ini kalau kemarin kita cerita demokrasi, hari ini sudah partai kresi karena semua lahir dari partai. Gitu loh. Semua lahir dari partai. Jadi partai Ya, sedikit itu pemilu 2004 itu memang agak semi Pak. 2004 itu kalau caleg mencapai berapa suara 30%, maka dia akan duduk. Ya. Kalau tidak, maka kembali bukan menurun. Nah, semi ya. Nah, cuma waktu itu 30% 2004 itu susah. Tapi setelahnya 2009 sampai sekarang ini, saya perhatikan agak lebih mudah mencapai suara 30%. Tapi kalau mungkin pilihannya harus PPP misalnya 100% ya, atau 5.000 misalnya, satu kursi, itu juga lebih baik ya. Sehingga ini fix asal Pak Ade tadi. Ya, silakan lanjut. Ya. Jadi gini, betul tadi 2004 ya itu mix, tapi 30% tidak total, ya kan? Ini problem, maksudku hal-hal seperti ini harusnya kita refleksikan dulu semua. Mungkin Pak Ade kalau total seandainya tidak 30% harus total itu seperti apa contohnya? Ya 100% tadi udah sampaikan BPP banyak. Ya berjuang gitu loh. Ya. Gitu loh. Betul-betul berjuang. Bagaimanapun caranya ya kalau mau dapat berjuang. Gitu. Sama-sama berjuang antara partai dan caleg. Ya enggak, ide ini kembali ke personal dengan ini kan sebenarnya untuk menutup ruang Pak. Ya. Sedikit sebenarnya, tapi tidak signifikan kalau kita mau jujur. Ini kan kita berharap nih tidak dibajak di tengah jalan nih. Mohon maaf, ada mungkin teman-teman kemarin nyalon, ada datang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Di end of, di ujung, ada yang bawa beras satu karung 500.000, bergeser semua Pak Haji. Maka saya tidak sepakat tadi dengan Bu Ketua yang selalu orientasinya partisipasi. Omong kosong lah partisipasi. Maka saya bilang tadi, untuk apa 1.001% partisipasi Kanda kalau semua dimobilisasi? Coba, mari kita sama-sama cerdaskan rakyat. Ya kasih tahu mereka, Bapak Ibu, lampu di jalan itu hidup 12 jam, nggak gratis loh. Hari ini kita tahu ya, saya jujur aja, demi Allah, saya sedih dan prihatin ya. Apa yang terjadi dengan saya lupa namanya, anak salah seorang pengurus ketua Ansor ini. Tapi saya bersyukur pada saat yang sama, kenapa? Akhirnya Pak, Allah bukakan semua gitu loh, ini bejaknya sistem kita gitu Pak. Nah, kalau bicara partisipasi, tadi nggak usah lah kita terjebak pada angka Pak. Tapi kan Sebentar Pak, ini satu hal biar semua tahu gitu loh. Amerika sendiri pernah 40%, nggak ribut, tapi 42% ini mampu mengejawantakan yang 100%. Untuk apa 1.001% tadi? Kalau semua dimobilisasi seperti disampaikan oleh Kanda Ingrid, sampai kapan kita mau terjebak lagi? Akhirnya Pak, ketemu pedagang politik lagi, ketemu koruptor baru lagi. Maka saya di setiap podcast saya sampaikan, saya berani taruhan, saya bilang kalau negara ini berani, sistem ya saya bicara, negara ini berani mulai dari presiden, ya, gubernur, ya, bupati, wali kota, seluruh OPD ini, saya bersunat sekali lagi kalau nggak korupsi. tapi sebenarnya siapa yang harus membuka ini supaya dia kembali ke rohnya yang lebih baik? Ya kita semua lah Pak, kita yang ada di ruangan ini bisa melakukan itu. Gitu. Ya, tapi kalau suara-suara kita kecil ini kan tidak akan didengar. Ya karena kita sudah berpikir seperti itu makanya jadi gak didengar. Filosofisnya kan gitu Pak Haji. Oh, iya. Sampai kiamat ganti rugi ya rugi. Bukan tadi ganti rugi itulah. Iya. Kalau kita pikir ganti rugi. Makanya saya bilang tadi memang tidak mudah. Kenapa? Kalau kita mau jujur, demokrasi ini pernah hilang di muka bumi 2.200 tahun lebih loh. Ya. Siapapun ketika belajar demokrasi selalu dihidangkan dengan direct demokrasi ala Yunani kuno di Athena. Tapi tidak pernah diajarkan sama kita. Kenapa pasca kekalahan Yunani
dari Sparta abad ke-5 sebelum Masehi, demokrasi baru muncul di abad ke-18. Kenapa? Karena kondisinya seperti hari ini. Rakyat tidak tahu kenapa mereka harus berpolitik. Tahunya dimobilisasi, kaset, nomor piro, warna piro, kata-kata iklim tadi. Ini sebuah potret realitas. Kenapa? Karena kepala anggota KPU dari pusat sampai ke daerah angka. Kita terjebak pada angka. Inilah akhirnya gitu loh. Kita nikmati hari ini tontonan baru, koruptor baru, budak yang tidak pacak pegawai, pacak jadi bupati. Tapi memang mungkin undang-undang seperti itu Pak. Ya makanya tadi kita serius ya. Tapi kan butuh proses. Saya yakin dari ruangan ini satu dua yang menonton juga pasti berpikir stakeholder. Ya. Hari ini kan kita lihat sudah ada orang yang berani. Ya, tapi kan akhirnya gini, ketika misalnya orientasinya angka, mereka tidak lagi bicara tentang kualitas. Ini yang kita sedihkan itu. Saya itu menjawab Ibu Mas Surya tadi masalah bahwa partisipasi itu ada menurut betul ya. Tapi sebetulnya ukuran keberhasilan kinerja KPU itu bukan karena partisipasi. Banyak hal yang penting pelaksanaan itu betul-betul jurdil kan. Ya, sepakat saya dengan kata itu. Jadi kita jangan kasih hantu di kepala yang akhirnya bikin kita salah langkah kan gitu kan. Hantu di kepala menurut saya angka itu gitu. Kita nih sekarang mau bicara apa? Mau bicara kualitas atau mau bicara angka? Akhirnya apa? Koruptor baru. Buktinya apa? Coba Bapak Ibu lihat ya di gedung Dewan itu. Seminggu kalau pacak ketemu dia 3 hari dia standby di kantor, itu luar biasa. Hari ini mana? Ya. Sementara petugas mereka studi banding, fintech, komputer saja. No. Oke, kalau mereka bilang itu. Tapi mana kontabilitas publiknya? Tanggung jawab publik kenapa? Mereka dibayar begitu. Duit kita kok. Rakyat kan nggak pernah tahu. PBB mereka bayar tiap tahun. Pajak kendaraan bermotor mereka bayar tiap tahun. Cukai rokok dia bayar. Kembali ke masalah pemilu, saya tertarik dengan masalah distrik tadi. Ya. Nah, kenapa sebenarnya pihak yang berwenang tidak mau menerapkan sistem distrik itu? Ya, jadi gini Pak Ji, ini sebenarnya ironi ya, karena kalau kita bicara distrik, otomatis partai kekuasaannya diamputasi. Ya. Kenapa? Ketika bicara distrik, katakan satu dapil ini 3 kecamatan, misal gitu kan ya. Dia ada 11 kursi ya kalau salah, 10 kursi ya. Maka siapa yang akan dilantik? Dia tidak melihat lagi partai ini urutan 1, 2, 3, tidak. Winner take all. Jadi misalnya dari 10 kursi ini Partai Golkar katakan dia perolehan suara terbanyak 1/10 Golkar, maka Golkar yang 10 kursi ini. Ini yang dilemanya Pak Ji, kita belum siap, bernegara ini belum siap kita. Makanya saya lebih sepakat sebenarnya kalau bicara ini udahlah kita balik ke sila keempat lah. Bung Hatta udah mengingati demokrasi kita ikut-ikut Amerika tapi tidak ikut Amerika gitu. Ikut Amerika demokrasi tapi kita tidak ikut. Amerika siapa saya tanya yang kenal ketua partainya. Tapi partainya bekerja sehingga apa? Oligarki itu bisa ditekan. Ya agak berat memang harapan Kanda Iklim ya. Saya agak pesimis ketika misalnya tidak ada kekayaan. Kosong itu. Ya, kenapa? Robert Mitchell sudah tulis itu dalam bukunya Iron Law Oligarki karena yang neken ketua sekretaris Kanda, maka kita harus berbaik-baik sama dia. Mungkin maksud Pak Adi negara kita sudah dikuasai oleh oligarki ya? Betul Pak Haji, oleh para pedagang lah, biar enak ngomong. Rakyat mungkin agak asing ya kalau bicara oligarki. Pedagang ini orang yang di kepalanya untung, dan untung itu buat dia nggak peduli orang lain mau rugi. Itu oligarki. Ya. Itu loh, biar rakyat paham gitu loh. Pemilik sah bangsa ini kita, tapi kita nggak nikmatin. Ya. Hari ini Sumsel kaya batu bara, ya. Harga demo itu saya ingat betul ini 80 sebentar satu pagi ini menarik buat masyarakat. 80 US dollar ketika naik harganya 350 US dollar, berapa yang dinikmati oleh masyarakat dulu? Nanti kita sambung lagi, kita dengar apa kata komentator kita. Iya. Ini ada Pak Maulidin, silakan untuk apa pendapat Anda tentang 3 narasumber yang ada di hadapan Anda. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati narasumber yang begitu terpabel, begitu luar biasa ini karena iklim.
Kanda Adi dan Ibu Suryati yang luar biasa sudah kita dengar semua. Ini menunjukkan bahwa terbuka dan tertutup ini sangat seksi. Jadi iya betul. Jadi luar biasa, apa setengah tertutup, apa setengah terbuka kan kita nggak tahu. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi Ibu KPU tadi sudah menyatakan bahwa dia ya, sebagai ketua KPU itu sudah melekat bahwa tidak bisa, walaupun secara pribadi tidak berani untuk menentukan keinginan hati nuraninya. Itu luar biasa, kita aplaus untuk Ibu KPU. Jadi sampai saat ini beliau tetap apa yang diperintahkan oleh negara, apa yang diperintahkan oleh pusat itu yang mereka akan implementasikan. Jadi luar biasa. Kami komentari untuk Ibu KPU itu yang pertama. Yang kedua, kami untuk Kanda Iklim sepertinya sudah menjadi prinsipnya atau sudah menjadi sedikit apa namanya itu prinsip dari hatinya itu untuk terbuka. Jadi suka yang terbuka sepertinya beliau kan. Jadi iya, kita apresiasi juga untuk beliau. Dan tadi dari Pak Bang Ade itu luar biasa, sedikit agak melebar, tapi itu menyebabkan terbuka dan tertutup itu pasti ada akibatnya. Jadi akibat tersebut apa memang Amerika atau tadi juga kita ketimuran yang kita pakai itu belum jelas. Jadi itu luar biasa. Komentar kami sedikit, apapun terbuka dan tertutup, masyarakat sebenarnya saya setuju tadi, masyarakat ini ekonominya harus bagus dulu baru bisa terbuka itu. Jadi saya sebenarnya setengah tertutup. Jadi bagusnya tertutup menurut saya, itu komentar saya. Mohon maaf Pak Kanda Iklim kan. Jadi itu kesimpulan kami sedikit Bang Haji. Karena kalau komentar sanggahan nggak enak kan. Jadi cuma kalau komentar pro itu juga tidak bagus. Jadi sedikit itu dari kami, mungkin dari komentar kedua Bung Haji. Ya, sebentar, Bung Maulidin. Saya tertarik dengan perekonomian masyarakat tadi harus mapan dulu ya. Maksudnya apa ini? Seperti apa? Ya, jadi benar kata Bung Adi tadi, di Amerika itu udah mapan baru terbuka. Jadi mereka tidak kenal lagi yang namanya dipilih NPWP itu, nomor piro, one biro. Nah, itu. Jadi mereka tidak mengenal lagi. Itu mereka lihat sosok figur. Jadi figur itu kalau dia itu layak, ya mereka pilih. Nah, begitu. Seperti ya kita lihat sendiri Presiden Obama kan, dia dari ras yang minoritas, bisa jadi di sana. Nah, begitu. Oke, silakan Bung Ajib untuk menambahkan. Terima kasih Pak Haji. Langsung saja. Kalau komentar mengenai dari Ketua KPU, jelas mungkin karena beliau ini menjalankan undang-undang. Ya, rule-nya sudah jelas. Tidak bisa melenceng. Tapi kalau pemikiran Bang Ade sama Kanda Iklim bisa dia, termasuk juga Adinda Maulidi. Begini, saya mantan aktivis 98. Jadi mungkin saya di antara ini ketika pemilu tahun 97 itu partainya ada 3. Saya waktu itu pemilih pemula. Nah, saya merasakan begitu gencarnya pemilu yang dilaksanakan secara sangat tertutup. Siapapun yang dipilih, maka partailah yang menentukan. Kucing dalam karung yang kita pilih. Kemudian berkembang lagi setengah-setengah, setengah tertutup, setengah terbuka. Prinsip politik ini jangan setengah-setengah. Kalau mau kiri-kiri, kalau mau kanan-kanan. Kalau mau terbuka-terbuka, kalau mau tertutup. Jangan setengah terbuka, setengah tertutup. Itu prinsip secara politik. Saya ingin menanggapi apa yang kata Bang Adi. Benar, tapi kita mungkin agak terlalu jauh kalau bahas sampai ke distrik. Itu kita melanggar undang-undang, Bang. Kita tidak ada undang-undang kita mengatakan bahwa kita distrik, tidak ada. Mungkin itu ke depan dan akan diperjuangkan, perjuangannya masih panjang. Begini, kalau kita kembali kepada masa lalu, maka kita tidak akan pernah berpikir maju. Kita kembali ke setengah, apalagi kembali ke tertutup.
maka pemikiran kita akan kembali ke masa lalu. Nah, sekarang sudah berpikir mindsetnya dirubah, Pak. Kita harus terbuka. Bagaimana terbuka? Kalau kelemahan tadi, kalau terbuka itu siapa yang banyak modalnya maka dia akan terpilih, siapa yang bergerak dia akan terpilih. Sebenarnya itu tergantung partai politik. Partai politik itu punya tim seleksi. Misalnya partai A, siapa yang mencalonkan diri dari partai A, maka partai itu yang akan diseleksi. Itu sudah bentuk seleksi. Jadi bukan berarti terseleksi oleh rakyat, bukan, diseleksi dulu oleh partai politik. Calonnya ada 9, yang mendaftar 15, maka partai itu memutuskan ini calon yang akan kami jual. Ini loh dagangan kami 1, 2, 3, 4 sampai 9. Setelah dagangan sudah tertata rapi, maka dijual. Di situ rakyat memilih. Tidak jadi masalah rakyat memilih nomor 1 ataupun nomor 9. Disitulah proporsionalnya itu. Jadi sangat terbuka, itu yang dikehendaki oleh demokrasi. Kalau kita bicara demokrasi setengah-setengah, maka itu bukan demokrasi. Saya pernah menulis dalam sebuah artikel itu, demokrasi perwakilan adalah sebuah pengkhianatan. Itu dalam suatu aktivitas saya ketika menjadi mantan aktivis HMI, itu ada ditanggapi oleh beberapa tokoh. Ini pemikiran seperti apa? Saya pikir gini, kalau kita mewakilkan suara kita kepada orang lain, maka kita akan 2 kali berwakil. Kita memilih wakil, maka kita wakilkan kembali. Kenapa kita tidak pangkas saja? Kita memilih orang langsung, dan partai politik kita percaya karena partai politik sudah melakukan seleksi. Nah, di sini tugas partai politik melakukan seleksi. Kita hanya memilih saja. Benar kata narasumber tadi bahwa masyarakat kita belum siap. Kalau bicara belum siap, maka sebenarnya yang belum siap kan demokrasi kita masih sangat kecil. Kalau misalnya sekolah mungkin masih SD. Kalau dibandingkan Amerika, mungkin Amerika sudah esteller gitu ya. Kita masih jauh. Tetapi kita akan mengarah. Kalau kita sekarang ini mengarah ke arah yang benar, Kalau pengawasan Bung Haji yang berkembang di masyarakat antara terbuka tertutup ini bagaimana? Kalau melihat perkembangan masyarakat, kita tidak bisa masuk. Karena masyarakat ini pendidikan politiknya sangat kurang. Karena apa? Karena partai politik pun tidak, dalam tanda kutip ya, ada juga partai politik melakukan pendidikan politik. Ada juga pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik kepada masyarakat. Ini salah. Iya, banyak yang salahnya. Pendidikan politik itu diajarkan ini loh politik. Kalau mau milih pemimpin ini, lihat dulu programnya, lihat dulu tujuan, visi dan misinya. Masyarakat diajarkan seperti itu. Tapi selama ini, dalam tanda kutip, ada ajaran, ada pendidikan politik yang melenceng. Kalau kamu pilih ini, nanti kita akan bangunkan jalan ini. Kalau kamu pilih saya, nanti program usulan kamu akan saya laksanakan. Itu pendidikan politik yang salah. Pendidikan politik bukan seperti itu. Saya kira sudah bisa tangkap Bung Haji. Iya. Saya pikir kita juga mengundang pemerhati. Terima kasih pendapatnya, komentarnya. Mungkin Pak Gustiari ingin berkomentar singkat. Padahal silakan. Baik, terima kasih Pak Haji. Yang kami hormati para narasumber di depan dan rekan-rekan sekalian. Sebelum saya memberikan tanggapan, saya ingin menggarisbawahi dulu Pak Haji. Ya, seperti tadi yang dikatakan bahwa saya mantan jurnalis, bukan mantan salah satu organisasi jurnalis. Kalau jurnalis sampai saat ini masih sangat melekat di diri saya. Makanya kalau ada hal-hal yang negatif, naluri wartawan itu spontan. Jadi saya ulangi, bukan mantan jurnalis, tapi mantan dari salah satu organisasi wartawan. Baik, menarik sekali podcast kita sore hari ini dengan narasumber Pak Ikin Cahya, Pak Ade, dan Dinda Mas Surya. Saya mungkin
memandangnya dari sudut lain, mungkin tidak proporsional Pak Haji. Ya. Dari segi agama gitu. Karena kelihatannya semakin usia Indonesia ini tua, semakin susah kita ini. Kenapa? Kalau Al-Quran mengatakan surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kazzabu fa'awaznahum. Seandainya penduduk negeri betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah keluarkan dari segala kesulitan. Allah berikan pintu rahmah dan keberkahan dari 7 langit dan 7 bumi. Tapi karena kita ini ingkar, gitu. Banyak ingkaran itu. Seperti sekarang sudah tahu pola pemilu tertutup itu seperti tadi kata Pak Iklim adalah pola lama. Dan sekarang pola terbuka. Artinya sudah maju gitu, dari kekurangan maju. Kenapa harus kembali lagi? Nah ini berarti jelas kemunduran. Karena tadi tidak mengamalkan surah Al-A'raf ayat 96. Jelas itu. Karena Al-A'raf 96 itu bukan hanya masa kesulitan, tetapi juga ekonomi, hidayah, dan maghfirah Allah. Nah ini yang kita tinggal. Gitu. Kemudian saya juga ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Dinda Mas Suryati. Kalau berpikir soal lembaga, kayaknya lembaga itu lebih gampang mengurusi pola tertutup. Nah, mungkin ini ditinjau dari segi lembaga, dan ini jika di tengah masyarakat ini kurang mendidik gitu kan. Karena masyarakat lemak baik kira kamu tuh gitu. Itu saja mungkin Pak Haji komentar dari saya. Oke. Pemirsa, demikian komentar dari pengamat kita, pemerhati kita sore ini, Bapak Ustaz Gusti M. Ali. Mudah-mudahan ini menjadi masukan para pemirsa dan pihak berkompeten, termasuk pembicara-pembicara kita terdahulu tadi. Dan kita kembali ke Pak Iklim di sesi terakhir mungkin karena waktu kita tidak terasa, kita itu sudah 30 menit berjalan. Bung Iklim, tolong definisikan tentang terbuka dan tertutup dan maunya Pak Iklim sebagai wartawan politik seperti apa? Jadi Pak Haji, kawannya, sebetulnya ini selalu saya gugat dan menjadi pertanyaan. Dulu waktu reformasi 98 mungkin Haji Biningan ikut demo kan. Menurut saya petinggi-petinggi saat itu terlalu semangat. Sehingga bukan merevisi atau memperbaiki sistem, tapi mengubah sistem. Contoh, sistem proposal tertutup yang berlaku, kita tahu lemahnya. Mungkin PPT tidak objektif, atau mungkin pengaruh kekuasaan terlalu nepotisme yang kuat. Mesti itu diperbaiki, bukan mengganti. Karena itu yang sekarang kan menjadi serba susah. Kembali ke tertutup dengan masa lalu. Tapi bertahan dengan kondisi seperti ini banyak kelemahan. Memang kalau bicara mencari alternatif tadi, terbisik belum mungkin. Maka mix kata Pak Ade tadi sebenarnya. Tapi kalau berhaji itu kan tak boleh setengah-setengah kan? Kalau mix itu, contoh tadi, itu 2004 itu mix, cuma persentasenya 30%. Nah sekarang diusulkan supaya 100%. Kalau yang memang mencapai BPP misalnya kan, itu duduk walaupun nomor 1 kan. Tapi kalau tidak, maka harus menurut. Tapi partai harus menyeleksi dengan objektif urutan calon itu. Dan kita ini ya susahnya itu kan kalau kita lihat di parlemen, di DPR RI itu paling 809 partai yang anggaran. Nah mesti stop di situ. Gak usah nama-nama lagi partai ini. Sehingga ada sosial lah. Kalian nama terus. Nah, partai baru ini kan kalau kemarin itu kan agak dimasuk. Tidak dimasuk di parlemen ya, di DPR RI. Cuma masuk di daerah. Artinya sudah jenuh. Berkali-kali pemilu ini ya itulah. Nah, kalau ditambah lagi akhirnya muncul ini pengalaman Pak Haji sebagai pengamat tadi.
beberapa pengamat tadi, banyak partai itu sulit cari caleg, kecuali partai lama, besar-besar ya. Yang lain itu asal comot lah, apalagi untuk kota perempuan. Nah, jadi memang untuk daerah itu kalau khusus seperti itu sekarang ini memang kita sedang menunggu bagaimana MK. Tapi memang kalau kondisi yang ada ini, kalau memang tertutup harus diperbaiki rumahnya, kembali tertutup. Kalau masih seperti ini, kita harus ada cari jalan menutupi yang kelemahan yang ada. Yang wanipi ini kan yang luar biasa. Jadi karena itu saya kira memang kiranya hanya berpendapat sebagai warga masyarakat yang mungkin belum tentu bisa mempengaruhi keputusan di sana di Jakarta. Tapi setidaknya kalau lihat dari kalau sumber dan juga pengaman ini sudah kelas pusat gitu ya. Sudah kelas Jakarta. Nah, jadi memang suara-suara kita ini mudah-mudahan melalui podcast ini bisa sampai ke Pak Gusti Ali ya. Pak Gusti Ali ini dua wartawannya tidak pernah pensiun. Jadi memang tidak ada wartawan. Maju Kiai. Nah, berarti istilah pacar Kiai ya. Jadi dia itu dua kan. Kiai tetap, wartawan tetap. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Kiai. Pak Ade, kita kembali kepada Pak Ade Indra Caniago. Pak Ade, kalau sistem listrik tidak mungkin kita laksanakan dalam masa pemilu yang kurang lebih 1 tahun lagi. Namun terbuka dan tertutup ini tantangan banyak sekali, ada plus minusnya. Mungkin Pak Ade bisa mendefinisikan plus minus dari terbuka tutup. Silakan Pak. Oke, saya sampaikan. Pertama, supaya ini menjadi masukan. Ya, ini banyak orang tidak based on ilmu politik ikut ngomong politik sehingga jadi kacau republik ini. Ya, kita harus jujur itu Pak. Kalau kita bicara tentang demokrasi yang hari ini kita bangga-banggakan, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, pernah nggak di Amerika dari RT sampai presiden dipilih langsung? Kalau kita bicara demokrasi kita sudah maju, nggak boleh setengah-setengah. Saya tanya, sama nggak terminologi ideologi partai kita dengan Amerika? Ya, kiri sosialis, komunis, kanan kapitalis. Di kita Pak, udah ada Pak. Kanan itu agama, kiri sosialis, di tengah nasionalis. Jadi ini harus juga diperhitungkan maksudnya ketika kita berstatement. Kemudian, ketika kita bicara undang-undang, undang-undang ini Pak di bawah konstitusi Pak. Jadi jangan kita menganggap undang-undang ini dewa. Konstitusi ini tertinggi dan tidak ada lagi di Republik ini lebih tinggi dari konstitusi Pak. Konstitusi ini kesepakatan para pendiri bangsa dan itu sila keempat final. Makanya saya bilang kita kaji lagi demokrasi kita. Ya, kita terjebak separuh. Oh ini terlalu maju. Udah jelas barang ini gitu loh. Dijebak apa? Masuk perangkap oligarki, pedagang baru lagi, koruptor baru lagi. Yang ini mau kita lanjutkan. Halo, ayo oke? Maka saya kasih jalan tengah tadi. Paling tidak hari ini di kepala orang ada distrik. Itu dulu. Kalau mau, saya kasih tahu ya, 2 analisis saya. Pindah itu saya diminta sebagai kapasitas ya, staf ahli pansus. Ya. Dan kedua, statement saya di Muara ini, dan itu betul semua di politik Pak. Kalau kita udah sepakat aturan tinggal buat Pak. Pak Ade, kalau kita sekarang bicara kembali ke terbuka. Iya, maka tadi tawarannya itu di tengah Pak, tidak ada yang mundur, tidak. Karena kan udah jelas, saya bilang tadi, masa kita tidak lebih pandai dari keledai Pak? Udah jelas ini terbuka ini dibaca terbuka partai belum siap Pak. Pak Ade, di antara terbuka tertutup yang mana yang kira-kira yang Mix Pak, mix dan itu BPP. Karena Pak partai kita hari ini omong kosong Pak. Kalau kita partai memberikan pendidikan politik, saya berani taruhan. Pendidikan politik kader oke, tapi pendidikan terhadap pemilih mana? Ya, kemudian seleksi. Saya pernah Pak iseng-iseng ikut Pak seleksi Pak Haji. Ketika masuk ruangan seleksi, saya berharap Anda punya misi apa, so what you gonna do? Apa yang akan kau lakukan? No Pak Haji masuk Pak, itulah tahu Pak nama mana barang ini. Nah ini Pak tolong baca teken Bapak akan bantu berapa? Real maksud saya, jangan kita sejengkal lidah minyak bumi, realistis maksud saya. Jadi hari ini kan udah jelas nih, kalau kita pure terbuka, dibajak Pak, kita ketemu pedagang baru yang ngerti politik. Karena saya kira penonton apa ya, pemirsa kita sudah mengerti maksud dari Pak Ade, mudah-mudahan sudah menjadi masukan pihak yang berwenang di pusat yang berkompeten di tentang
masalah terbuka tertutup ini. Sekarang apa ini komentar terakhir Pak? Ya, solusi saya pertama kalau mau benahi bangsa ini akar persoalannya dua Pak. Benahi undang-undang sistem kepartaian kita tadi sudah disinggung oleh KIP ya. Lucu Pak Haji, kita ini sistem presidensial tapi multipartai sehingga Pak tidak pernah aman. Akhirnya Pak dagang sapi lagi Pak. Kedua, sistem pemilunya Pak, saya lebih sepakat kembalikan silakan Pak, belum siap Pak, hari ini dicucukan pejabat, nak nyucuk ke anaknya. Padahal anaknya buyan Pak. Ya, jadi duta literasi misal, tanya berapa banyak buku yang dia baca. Jadi maksud saya menempatkan ke seorang itu proporsional. Duta literasi, nah dia punya koleksi yang dia baca 1000. Pendapat akhir? Ya, saya pikir itu kembali poin saya, kita refleksi jangan setengah-setengah. Jangan pula mundur terlalu jauh Pak. Capek lihat kita nyinggung spion, kita lah tahu ke depan ini terbuka apa hasilnya. Kalau mundur terlalu belakang juga tidak bagus. Kenapa? Kita kalau mau jujur hari ini Pak, terbuka pun nggak bagus, kita tertutup pun nggak bagus, setengah pun nggak ada yang bagus. Ini pesimis saya. Tapi negara ini tetap harus jalan. Tadi dikatakan Amerika ratusan tahun, saya nggak sepakat karena di ruang kelas saya ribut soal ini. Bro, ingat di Amerika 200 tahun yang lalu nggak ada medsos bro, nggak ada WA, nggak ada Facebook, nggak ada medsos lain-lain yang bisa mendekatkan kita itu. Tapi itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ade. Banyak lebar. Dan saya yakin semua penonton bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ade dan insya Allah ini menjadi masukan dari pihak berkompeten tentang pemilu 2024. Saya terakhir, mungkin himbauan Ibu Ketua KPU untuk rakyat Ogan Ilir tentang pelaksanaan pemilu 2024. Silakan. Terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan sore hari yang cukup berbahagia ini, pertama kami sebagai penyelenggara kami menunggu sistem yang akan diputuskan nanti. Kedua, sampai saat ini kami KPU mulai dari pusat sampai ke kabupaten kota se-Indonesia masih optimis, artinya kami tetap optimis dan on the track dengan tahapan yang kami lakukan. Walaupun ada isu simpang siur di sana sini, kami tidak menghiraukan, kami akan berjalan lurus sesuai dengan PKPU dan sesuai aturan dan on the track dengan tahapan. Nah, untuk para pemilih khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, kami berharap jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari pemungutan suara pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten. Dan untuk rekan-rekan partai politik, kami berharap kepada seluruh pimpinan partai politik untuk memahami seluruh regulasi terkait nanti proses pencalonan dan usahakan himbauan kami untuk melakukan rekrutmen para calon itu dengan terbuka dan demokratis. Jadi jangan kita ada image di masyarakat yang disampaikan oleh karena iklim tadi, karena hal-hal tertentu dijadikan sebagai figur di salah satu dapil. Tapi usahakan rekan partai itu ideal, artinya dilihat dari sisi kemampuan akademik dan segala macam itu. Untuk himbauan kami sebagai penyelenggara, biar masyarakat memilih dengan banyak pilihan yang semuanya baik-baik ditawarkan oleh partai politik. Terima kasih Pak Haji. Luar biasa pemirsa. Sudah 45 menit tidak terasa waktu kita berbincang membedah berita seputar pemilu 2024 dengan sistem terbuka dan tertutup. Kita semua dan semoga ini menjadi masukan berharga bagi pemirsa dan penyelenggara pemilu dan pemerintah di pusat sana. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.